Izin Komandan melaporkan di Desa Bulu Cawang, Komandan. Desa Bulu Cawang. Inilah bus nahas Minanga yang berisi rombongan siswa SD Negeri 1 Harisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Bus mengalami kecelakaan baut di jalan lintas timur di Desa Bulu Cawang, Ogan Komering Ilir. 2 orang tewas, 2 korban lainnya mengalami luka berat, dan puluhan korban lainnya luka ringan. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Diduga sopir bus mengantuk hingga menabrak truk yang berhenti di tepi jalan karena mengalami gangguan mesin. Usai kejadian, sopir disebutkan melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pengendara sepeda motor yang terlindas truk saat diberhentikan anggota polisi di Purwakarta, Jawa Barat masih terbaring lemas dan mengalami patah tulang usai menjalani perawatan selama 11 hari di rumah sakit. Orang tua korban pun menjelaskan peristiwa yang dialami anaknya merupakan ketidaksengajaan. Meski telah selesai menjalani 11 hari perawatan di rumah sakit, Muhammad Abdul Rofi hingga kini hanya bisa berbaring di tempat tidur di rumahnya. Pemuda warga Purwakarta, Jawa Barat ini sebelumnya terlindas truk saat mengendarai sepeda motor karena kaget ada razia polisi. Orang tua korban menjelaskan anaknya yang saat itu sedang melaju menggunakan motor dengan knalpot bising, namun tiba-tiba polisi anggota Satlantas Polres Purwakarta hendak memberhentikannya. Korban pun mengalami luka dalam hingga beberapa patah tulang. Yang terluka mungkin luka dalam aja, ini di paru-parunya darah menggumpal, terus sobek ususnya sama kemih-kemihnya sobek, terus dioperasi, dijahit, ditutup lagi, sama ini ada terus selang ada berapa selang tuh ke paru-paru 1, ke lambung ini 2. Untuk yang patah apa aja Pak? Yang patah ada tulang iganya 3 sama tulang panggulnya 1. Sebelumnya, video insiden yang menimpa Muhammad Abdul Rofi viral di media sosial gara-gara mendadak diberhentikan polisi lalu lintas. Rofi yang sedang mengendarai motor dengan knalpot bising jatuh ke jalan dan terlindas truk. Sebuah pesawat dilaporkan tergelincir di luar lintasan Bandara Weda Bay Nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Rekaman video amatir ini memperlihatkan sebuah pesawat Super Airjet dengan registrasi PKSTD mengalami insiden tergelincir dengan bagian depan pesawat keluar lintasan pacu di Bandara Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Diduga pesawat tipe Airbus A320232 dengan nomor penerbangan AU2180 itu tergelincir akibat faktor cuaca yang kurang baik. Super Airjet disebutkan mengoperasikan penerbangan charter AU2180 dari Bandara Internasional Samratulangi, Sulawesi Utara dengan tujuan Bandara Weda Bay Nikel, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat insiden itu terjadi, pesawat sedang membawa 172 penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Rumah produksi mebel dan 2 rumah warga di Trenggalek, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi di lokasi produksi mebel di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Api membakar seluruh bangunan beserta isinya. Besarnya api serta hembusan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat merembet hingga menghanguskan 2 rumah di samping kanan kirinya. Saat terjadi kebakaran, para pekerja tempat produksi mebel tersebut sedang beristirahat. 2 armada pemadam, 1 truk penyuplai air dari Trenggalek dan mobil pemadam kebakaran dari Tulung Agung dikerahkan untuk padamkan api. Kabid Damkar Satpol PP dan Kebakaran Trenggalek Wasis mengatakan, besarnya kebakaran membuat proses pemadaman berlangsung hingga lebih dari 2 jam. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat.
Presiden Joko Widodo memanfaatkan momen akhir pekan lalu dengan menemani cucu-cucunya berwisata di Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Presiden mengunjungi Gedung Agung Yogyakarta, Malioboro, dan juga Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menemani cucunya Jan Etes dan La Lembah Manah bersepeda di kawasan Gedung Agung Istana Negara, Yogyakarta. Presiden Jokowi juga menemani cucu-cucunya naik andong berkeliling Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sejumlah warga memadati jalan sepanjang rute andong untuk menyapa Presiden dan keluarganya. Momen akhir pekan juga dimanfaatkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya untuk menikmati wisata di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Presiden bersama Ibu Negara dan cucu, serta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tiba di Kompleks Candi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum naik ke struktur candi, Presiden menyapa para pengunjung. Kedatangan Presiden dan keluarganya dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto. Sebelum meninggalkan kawasan candi, Presiden Jokowi membagikan kaos kepada para pengunjung. Di hari ke-15, Palang Merah Indonesia Cabang Sumbar mengerahkan bantuan 1 heklan untuk pencarian korban banjir bandang di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar. Heklan tersebut dioperasikan petugas di Sektor C khususnya di Jorong Koto Tuo guna membantu tim SAR gabungan dalam pencarian 10 korban yang belum ditemukan serta membantu dalam penyaluran logistik di lokasi pencarian. Hingga kini total korban banjir bandang di Sumbar 62 orang meninggal. 60 korban sudah diidentifikasi tim DVI Polda Sumbar dan diserahkan kepada keluarga untuk pemakaman. Namun 2 orang korban belum berhasil diidentifikasi dan masih dalam proses di rumah sakit. Sedangkan 10 korban di Kabupaten Tanah Datar belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR. Palang Merah Indonesia Cabang Sumbar mengerahkan 1 unit Heklan dalam pencarian terhadap 10 orang korban banjir bandang dan lahar dingin di Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 1 unit Heklan tersebut dikerahkan dalam pencarian korban dan penyaluran logistik. Dari 4 kabupaten kota yang terdampak ini, yaitu Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Pariaman, itu hanya tinggal 10 orang dalam proses pencarian. Alhamdulillah pada hari ke-15 ini kita di Tanah Datar dapat bantuan alat utama pencarian dan pertolongan dari PMI, yaitu Haglun, yang saat ini sedang digunakan dalam proses pencarian oleh tim rescue gabungan. Kita beralih ke update kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Peggy menyampaikan bantahannya itu usai pihak Direktorat Reserse Kriminal Jawa Barat memberikan keterangan pers pada hari Minggu kemarin. Direktorat Reserse Kriminal Jawa Barat hari ini menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi 8 tahun silam. Dalam kesempatan itu, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan disebutkan memiliki peran penting terhadap pembunuhan Vina dan Rizky Rudiane alias Eki, korban asal Cirebon, Jawa Barat. Peran Peggy dijelaskan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Seon warna hijau kuning. Usai konferensi pers kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy kemudian bersikeras membantah dirinya terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam tersebut. Menurut Peggy, apa yang dituduhkan kepadanya itu merupakan kebohongan. Sidang pengadilan itu harus didampingi oleh Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak.
Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar terpilih rekan-rekan. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau panggilan saya itu. Persilahkan. Jadi Nama panggilan nama gaul saya. mendengarkan- Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Petugas kepolisian lantas bergegas mengamankan Peggy walau Peggy terus bersikukuh untuk berbicara kepada awak media. Sebelumnya, di Treskrimum Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan yang menjadi DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan Kartini menangis saat menyaksikan siaran rilis Polda Jawa Barat terkait nasib anaknya dalam pusaran benang kusut misteri pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam rilis tersebut, Peggy diancam hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Kartini menangis terseduh-seduh saat mengetahui betapa serius tuntutan hukum pidana kepada anaknya Peggy Setiawan. Di lubuk hati terdalam Kartini, ia meyakini anaknya itu benar tidak terlibat apapun dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Bagi Kartini, Aep yang selama ini disebut-sebut sebagai saksi kunci telah memberikan keterangan palsu. Saya terima. Anak saya tidak bersalah sama sekali. Langkah ibu ke depannya mau kayak gimana bu? Udah setelah dihukum diancam sama hukuman mati sama seumur hidup itu bu? Siap, udah standby saya di depannya. Tahu saya semuanya, serahkan semua ini sama pengasuh saya saja. Sabar bu, sabar. Ibu tetap kuat kan, bisa kuat kan melawan. Ibu kuat melawan kan, semua ini kan. Kuat. Demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Peggy Setiawan sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu buronan dalam pembunuhan Eki Vina. Saat penangkapan Peggy, salah satu saksi bernama Aep membenarkan sosok Peggy berada di lokasi kejadian saat pembunuhan 2016 silam. 4 hari usai penggeledahan di rumah pelaku Peggy Setiawan, pihak kepolisian Polda Jawa Barat memanggil adik kandung Peggy untuk diperiksa sebagai saksi. Rencananya adik Peggy yang bernama Luciana akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jabar pada hari Selasa besok. Usai penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka, suasana rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon masih ramai dengan sejumlah awak media pada Minggu siang yang hendak mengkonfirmasi perihal surat pemanggilan dari Mapolda Jabar. Dalam surat pemanggilan, menurut Kartini, ibunda Peggy Setiawan mengatakan pemeriksaan terhadap adik Peggy tersebut dapat dilakukan di Mapolres Cirebon Kota. Selain surat pemanggilan sebagai saksi, ada juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Peggy Setiawan. Ini surat nggak tahu, saya juga nggak ngerti, cuma dikasih ini aja. Katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke Ibu Yanti itu tidak valid, yang valid sekarang katanya, ngomongnya kayak gitu. Ini ada belangkonnya gitu. Kalau surat yang ini katanya surat si adik Peggy buat bersaksi di pemeriksaan Peggy hari Selasa. Rencananya Ibu Kartini akan hadir dalam surat pemanggilan tersebut dan akan didampingi kuasa hukumnya. Satu persatu terpidana kasus pembunuhan Vina buka suara soal adanya kejanggalan dalam penyelidikan kasus yang terjadi 8 tahun silam. Terbaru Rivaldi, salah seorang terpidana mengaku dipaksa terlibat sebagai salah satu pelaku, walaupun tidak mengenal pelaku lainnya.
Ibarat membuka kotak Pandora, satu persatu terpidana kasus pembunuhan Vina tiba-tiba angkat bicara. Setelah Sakat Tatal, salah satu terpidana yang sudah selesai menjalani masa hukuman bertutur soal kejanggalan penangkapannya pada tahun 2016 silam. Kini giliran Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil yang turut bersuara. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi mengaku dipaksa terlibat sebagai salah satu pelaku walau tidak mengenal 7 pelaku lainnya. Kuasa hukum juga mengatakan menemukan kejanggalan-kejanggalan lain seperti proses BAP yang disebut jauh dari prosedur hukum. Itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika. Sampai ABAP selesai. Ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Namun penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menilai prosedur yang dilakukan atas kasus Vina 8 tahun silam sudah sesuai. Berkenaan dengan sejumlah terpidana yang buka suara mengaku tak terlibat, Arianto menyebut peninjauan kembali atau PK adalah jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan perlawanan. Yang sudah divonis pun sekarang komplain bahwa saya enggak ada di situ gitu. Nah, akibatnya apa? Rakyat tercipta seakan-akan polisi itu 8 tahun kok nggak dikejar. Sebetulnya tidak gitu. Nah, sekarang Pak ya, saya sampaikan ya. Begitu sekarang rame-rame lagi, ada orang yang dulu itu tadi yang katanya saksi nggak pernah muncul di pengadilan, ngomong, Pak, saya lihat ini nih. Kan polisi tambah lagi bukti untuk menentukan 3 DPU itu. Makanya sekarang dikejar lagi, dan sekarang udah tangkap. Dan kemudian sekarang polisi itu bisa akan mengorek ya kesaksian-kesaksian yang terkait dengan 3 orang ini. Apakah kesaksian ataupun bukti yang mendukung bahwa mereka itu suatu sebagai tersangka. Kalau itu benar, maka pasti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Karena sudah diputus di pengadilan, saya pikir saya nggak pantas kita untuk mengoreksi wah itu terjadi kejanggalan. Kalau kejanggalan ya di PK saja hukumannya. Lantas akankah para terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman dan mengaku tidak terlibat pembunuhan Vina bakal kembali menempuh jalur hukum melalui PK? Seorang pemuda di Gerobokan menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. Aksi tersebut berhasil terekam oleh kamera CCTV. Beruntung korban selamat namun harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi pembacokan oleh orang tak dikenal kepada seorang pemuda yang sedang duduk di kursi yang berada di pinggir jalan berhasil terekam oleh kamera pengawas. Akibat peristiwa itu, korban yang bernama Lindu mengalami luka sabetan di kepala bagian belakang. Korban mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Seorang itu semua lelucon. Ratusan orang di Garut, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina. Mereka berkumpul yang dipusatkan di alun-alun kota Garut. Bukan hanya aksi bela Palestina, masa juga melanjutkan sosialisasi ke masyarakat Garut tentang surat edaran Bupati boikot pembelian produk yang berafiliasi ke negara Zionis. Libur panjang akhir pekan kemarin, Pantai Ancol masih menjadi favorit wisatawan. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, keluarga siswi sekolah dasar yang mengalami luka bakar dan meninggal dunia setelah 3 bulan dirawat memutuskan menempuh jalur hukum.
Keluarga Aldelia, siswi sekolah dasar di Padang Pariaman, Sumatera Barat itu melaporkan pihak sekolah ke kepolisian setelah insiden terbakarnya siswa kelas 4 SD tersebut. Setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 3 bulan, Aldelia, seorang siswi sekolah dasar di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang mengalami luka bakar karena diusiri temannya, meninggal dunia. Bocah berusia 11 tahun itu menghembuskan nafas terakhir di RSUP M. Jamil, Padang. Kakak Aldelia bertutur, peristiwa naas yang menyebabkan adiknya menderita luka bakar terjadi pada 23 Februari 2024 lalu, saat ia dan teman-temannya bergotong royong membersihkan sekolah. Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia. Tak lama, api pun membakar bocah malang itu. Hari Rabu 28 Februari 2024, Adelia nih lagi jam olahraga, disuruh sama wali kelas, diinstruksikan untuk gotong royong bakar sampah di belakang gedung sekolah. Tiba-tiba setelah disuruh tuh anak tuh ditinggal tanpa diawasi. Kemudian dia buang sampah ke api yang sudah hidup, sudah nyala kan di tumpukan api itu. Jadi dia buang sampah, ada salah satu temannya bernama Rivel, dia merebut botol bensin ke temannya yang satu lagi. Direbut, langsung disemprotin ke arah Adelia. Disemprotin ke arah Adelia, Adelia nih disambar api karena waktu bulan Februari itu kan angin kencang tuh. Disambar api, kena lah badan Adelia nih. Kemudian karena dia udah terbakar hebat dan api udah menyambar badannya, teman-temannya nih udah teriak ketakutan, lari, ditinggal dia sendiri. Pas hari almarhum nih kritis, entah kenapa hati ini kan langsung kuat aja, langsung datang ke Kapolres, datang ke sana. Pas sekitar jam 3, kalau jam setengah 3 lah kami di sana, langsung buat laporan, buat meminta keadilan terhadap almarhum ini kan, karena anak ini meninggal bukan karena sakit, karena ada penyebabnya gitu. Aldelia dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil, Padang dan dirawat intensif selama 1 bulan akibat luka bakar 80% di tubuhnya. Setelah Aldelia menjalani rawat jalan, Aldelia meninggal dunia Selasa 21 Mei lalu dan keluarga pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Keluarga memilih jalur hukum agar peristiwa yang menimpa Aldelia tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Pabrik gula Mojo Panggung Tulung Agung, Jawa Timur mengawali musim giling dengan menggelar tradisi manten tebu. Ritual ini diawali dengan iring-iringan manten tebu yang diperankan sepasang boneka menuju lokasi pabrik. Sebelumnya, sepasang boneka pengantin ini dibuat dengan ritual khusus. Pembuat boneka pengantin harus melakukan puasa selama 4 hari dan tidak boleh tidur hingga boneka selesai dibuat. Boneka pengantin dan beberapa tebu kemudian diarak dan dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Tradisi manten tebu ini merupakan simbol sinergi antara petani tebu dan karyawan pabrik gula. Melalui tradisi ini diharapkan hasil produksi membawa berkah bagi semua pihak. Pemirsa, libur panjang akhir pekan kemarin dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Salah satunya ke Pantai Ancol yang selalu menjadi langganan liburan warga Jakarta. Banyaknya fasilitas yang disediakan Ancol membuat masyarakat tak ragu untuk datang dan menikmati waktu libur yang ada. Meskipun hari ini hujan melanda Jakarta, tetapi tidak menyurutkan semangat wisatawan untuk menikmati libur panjang akhir pekan ini. Beberapa kegiatan yang digemari wisatawan adalah bermain pasir dan air di tepi pantai, berenang hingga menikmati laut Ancol dengan naik perahu dan memancing di tepi Ancol. Jika Anda berminat untuk menaiki perahu dan memancing di Ancol ini, Anda harus merogoh kocek masing-masing Rp50.000 per orang. Pihak pengelola mengatakan, hingga siang tadi jumlah pengunjung telah mencapai 15.000 orang. Mereka berasal dari Jakarta dan luar Jakarta. Mengisi libur panjang, warga di berbagai daerah mengunjungi tempat wisata bersama keluarga. Beragam lokasi menjadi pilihan, mulai dari wisata alam, tempat untuk refreshing, hingga festival musik.
Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Rang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Wisata seruan Ecopark di Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merak-Kurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ramai diminati banyak wisatawan. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pemandangan alam dan pantai bernuansa pasir putih di tengah hutan sagu yang rindang dan sejuk. Pengunjung juga dapat menyelam, bermain snorkeling sambil menikmati pemandangan di bawah air. Oh, tadi habis main snorkeling sama naik paddleboard. Asik, Mas. Asik sekali. Bisa lihat-lihat bawah air dan bisa banyak melihat ikan di bawah sana. Di Bandung, Jawa Barat, ada sebuah kafe yang berkonsep ramah anak dan keluarga. Kafe ini menghadirkan suasana santai bersama keluarga dengan latar Instagramable yang cocok untuk hunting foto. Tidak heran jika kafe ini ramai dikunjungi. Pengunjung anak-anak akan disuguhkan taman bermain serta kolam renang. Untuk konsep kafenya sendiri lebih ke family, jadi banyak anak-anak. Nah, di sini kan banyak tema nih. Kayak sekarang kita ada di temanya Alice in Wonderland. Di Makassar, untuk menikmati liburan panjang, warga berbondong-bondong menghadiri Makassar International Writers Festival 2024. Tahun lalu ada 25.000 orang secara total yang mengunjungi Makassar International Writers Festival. Kami harapkan tahun ini juga lebih banyak yang bisa hadir. Makassar International Writers Festival 2024 menjadi festival literasi seni dan budaya pertama di kawasan timur Indonesia yang konsisten menjalankan festival literasi sejak 2011 hingga kini.